Sanwala. Sebelumnya Ibu jelasin dulu ya. Jadi Ibu Resita ini sedang dapat pendidikan tentang kolaborasi dan konsultasi bagi pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak bisa dilakukan oleh seorang diri. Pendidikan itu harus membutuhkan bahkan sebuah desa untuk mendidik seorang sanah. Jadi satu kecamatan harus berkolaborasi untuk pendidikan sanah. Siapa aja orang yang terlibat? Yang pertama tentu sanahnya sendiri yang sebagai pembelajarnya. Kedua guru dan orang tua. Nah ini sama nih, kalau guru di sekolah, orang tua di rumah. Jadi harus sama. Di sekolah diajarinnya minum itu harus sambil duduk, di rumah juga sama, minum itu harus sambil duduk. Jadi berkesinambungan. Selain itu ada kepala sekolah, ada dinas pendidikan yang bikin peraturan dan kebijakan. Masuk sekolah harus jam 7 misalnya ya. Hari Senin pakai seragam apa, masuknya Senin sampai hari Jumat, bukan sampai Sabtu. Nah itu semua peraturan-peraturan itu dibuat juga dalam rangka untuk mendidik sana sebagai siswa yang belajar ya. Jadi itu pendidikan itu bukan cuma ke sekolah belajar, kalau nggak belajar berarti nggak berpendidikan, nggak juga ya. Jadi makanya banyak orang yang ada sekarang ceritanya itu orang nggak apa-apa nggak sekolah juga banyak kok yang jadi orang sukses nggak sekolah ya kan. Memang, tapi dari seluruh penduduk dunia berapa persen orang yang nggak sekolah itu jadi orang sukses? Coba dari 10 teman sana yang nggak sekolah, ada nggak yang jadi orang sukses? Belum tentu 1/10, belum tentu 1/100, belum tentu 1/1000. Jadi sekolah itu mungkin ilmunya bisa dapat di luar. Di YouTube sekarang banyak guru-guru ngasih materi ya kan, lebih hebat dari Bu Resita, lebih hebat dari Bu Evi ngasih materinya. Sana lebih cepat ngerti. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa didapat di luar YouTube. Ya. Nah, sekarang ini Bu Resita lagi mau mempraktekkan penerapan namanya SDLMI, yaitu self determination learning model of instruction. Nah, jadi katanya walaupun dari Kemendikbud sudah menurunkan target-target yang harus Sanah pelajari selama kelas SMA, selama jenjang SMA, tapi Sanah harus juga bisa menentukan sendiri apa yang ingin Sanah pelajari. Nah, itu namanya regulasi diri, aturan buat yang Sanah buat untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain gitu ya. Jadi untuk Sanah, dan untuk Sanah itu tentu saja belum bisa disamain nanti dengan yang lain. Untuk misalnya untuk Opita disamain belajarnya, nggak bisa gitu ya. Ini untuk Sanah sendiri. Nah, kita mau buat program belajar karena ini tahun ajaran baru kan, pas nih kita mau bikin program untuk tata busana ya. Nah, pertama nih Sanah kan udah kurang lebih fokusnya selama setahun kemarin ya yang tata busana pure, Sanah belajar tata busana dari bikin piyama. Nah itu selama ini Sanah seneng nggak belajar tata busana? Seneng. Apa sih yang pengen Sanah pelajari dari tata busana itu? Pengen belajar apanya? Bisa belajar bikin baju. Bikin baju, membuat baju. Terus apa lagi? Hanya membuat bajunya aja atau dari membuat polanya? Mau belajar nggak? Mau belajar membuat pola. Kemudian kalau
sebelum membuat pola, membuat desainnya. Nah, seneng nggak nih menggambar, mendesain pakaian? Seneng juga. Mau belajar juga? Mau belajar juga, oke. Nah, sebelum desain, ini berarti mundur ya. Kalau salah kan dari baju, terus bikin polanya. Harusnya kan urutannya dari pola dulu baru bikin baju kan gitu. Nah, sebelum desain itu ada ini apa tuh namanya, buat workshop untuk mencari inspirasi. Nah, biasanya membuat kolase. Kalau desainer itu misalnya kira-kira mencari inspirasi tahun depan tuh trennya apa ya bajunya gitu. Nah, itu kita biasanya bikin apa, mood board kayak gitu. Kalau sana suka lihat ada papan, nanti ada gambar-gambar beberapa baju, contoh-contoh bahan yang jadi sumber inspirasi, ada bunga, ada apa gitu. Kalau kayak gitu sana seneng nggak bikin kayak gitu? Kurang, oke. Mood board enggak ya. Oke. Selain pola, desain, membuat baju, kalau membuat aksesoris, nah sana tahu nggak sih kalau busana itu bukan cuma baju aja. Kalau menurut sana, busana itu hanya baju. Apa aja busana itu? Contohnya? Contohnya selain baju, tas. Nah, kalau tas sana senang mau bikin tas. Senang bikin tas. Terus apa lagi? Produk-produknya. Kalau perhiasan? Perhiasan suka gelang, kalung, cincin. Mau? Suka juga. Oke. Aksesoris ya. Kemudian apa lagi ya? Bando, kerudung, ya, sepatu, kaos kaki, itu semua dari ujung rambut sampai ujung kaki itu yang dipakai itu namanya busana. Ya, termasuk jam tangan, ya, termasuk tadi apa namanya perhiasan, kemudian juga tas, itu semua termasuk bagian dari busana. Nah, apa yang sana udah tahu tentang cara membuat baju? Udah tahu apa aja selama belajar sama Bu Resita? Cara membuat baju gimana menurut sana? Pertama harus ngapain? Bikin pola. Bikin polanya dulu. Sebelum bikin pola, ukurannya tahunya dari mana? Ukur dulu. Oh, diukur dulu badannya, berarti diukur dulu. Terus setelah diukur, udah dapat ukurannya, terus Dibikin pola. dibikin pola. Setelah jadi polanya, digunting di bahannya. Nah, terus setelah digunting, diobras, terus dijahit. Setelah selesai dijahit, disetrika. Iya betul. Berarti sana udah tahu ya tahap-tahapannya ya, tahapan membuat bajunya. Nah, sekarang sana projectnya nih. Kita kan mau setahun ke depan masih tetap sana belajar tata busana nih. Nah, projectnya sana mau buat apa nih untuk tahun ini? Mau bikin baju apa? Boleh ada sana bawa sini deh di laptop aja ya, kita cari. Sana mau bikin baju apa? Ada yang sana pengen nggak Bu? Sana pengen bikin kebaya dong buat nanti lulus-lulusan, jadi sana tuh nggak usah sewa kebaya gitu misalnya gitu ya. Silakan cari sana mau bikin apa, cari gambar apa, kebaya. Sana mau bikin apa? Salah satunya produknya, produk busana kebaya. Terus apa lagi? Sama baju ini. Baju apa? Apa itu? Potongan. Baju potongan tuh kayak gimana? Atas sama bawah? Iya, atas doang. Atas doang. Oh, atasan. Blus Oh, iya. namanya ya. Blus. Blus atau kemeja? Blus ya. Oke, terus apa lagi?
Sana mau belajar apa? Ini nanti setahun kita bikin ini gitu loh. Minimal 5 deh busananya kita praktek. Apa? 3 lagi apa? Sana mau belajar apa? Bikin apa? Apa ya? Kerudung. Bagus nih. Terus apa lagi? Yang sana menarik buat sana? Kayaknya sana pengen belajar ini deh. Daster aja. Daster. Oh, harus ini ya, daster ya. Semua orang pakai. Iya, betul. Semua orang pakai daster, apalagi ibu-ibu. Satu lagi apa nih? Sama tas. Tas. Oke, tasnya tas apa nih? Tas apa ya? Nanti kita cari di sini ya. Nah, ini 5 yang akan menjadi target belajar kita selama 1 tahun, selama sana kelas 11. Ya, kita sama-sama nanti kita bikin kontrak pelajarannya. Nah, terus berikutnya sana kan udah sebagian udah tahu, sebagian belum kan. Ada beberapa hal yang masih baru, mungkin sana belum tahu sama sekali cara membuat kebaya misalnya. Ya, sana kan belum pernah Bunda Sita ajarkan. Apa sih usaha yang bisa sana lakukan supaya sana bisa belajar menjahit kebaya? Sebelum tahu dari Bunda Sita, sebelum Bunda Sita ngajarin, sana apa yang bisa sana lakukan? Belum bisa. Bisa nggak sana misalnya nonton YouTube cara membuat kebaya? Jadi sebelum masuk kelas Bunda Sita, sana di rumah atau pada saat istirahat sambil nunggu dijemput di sekolah, nonton YouTube nih cara membuat kebaya. Besok sana mau masuk materi kebaya nih, sana belum tahu apa-apa, coba cari tahu. Nah, mencari tahu itu ya. Jadi tugas sana yang pertama itu nih, mencari tahu apa sih yang mau sana pelajari. Ini tentang ini, apa kebaya itu, apa blus, apa kerudung, apa daster, apa tas. Caranya lewat apa cari taunya? Sumbernya dari mana? Belajarnya dari mana? Dari YouTube bisa. Terus dari mana lagi? Kita belajarin sama ibu. Oh ya, sama ibu guru. Terus apa lagi? Ada apa lagi? Sumbernya. Sana butuh bahan bacaan nggak? Kalau nggak butuh, nggak boleh kita bikinin. Kalau butuh nanti boleh kita bikinin. Butuh buku bacaan ya. Bacaan atau sumber belajar. Butuh buku pola nggak? Butuh. Oke. Nah, ini sana bisa cari tahu dulu nanti sebelum belajar. Berarti nanti Bunda Sita setelah ini bikin sumber bacaan atau modul ajar. Nah, ini tugasnya Bu Evi juga nanti nih ya, mengkoordinasiin guru-guru untuk bikin modul ajar buat murid-muridnya. Jadi sana udah tahu nih, oh setahun sana mau belajar ini. Tapi kan di modul ajar nggak lengkap nih, ada yang nggak tahu. Ini misalnya cara memasang benang ke mesin jahit kan nggak mungkin ditulis di modul kan. Coba caranya gimana ya, gitu kan caranya. Nah, itu sana lihat videonya di YouTube. Nah, itu berarti sana sudah mulai mempersiapkan diri sana untuk belajar ya. Nah, yang terakhir yaitu apa yang bisa sana lakukan untuk berhasil nih pembelajaran ini. Supaya berhasil, supaya target kita tercapai nih sampai di akhir kelas 11 nanti, sana jadi nih kebaya jadi, blus jadi, kerudung jadi, daster jadi, tas jadi. Apa yang harus sana lakukan? Harus ini. Tujuan. Harus apa? Jual. Tujuan. Dijual. Oke, berarti ada target dijual nanti. Nah, dari sana ya. Terus supaya bisa dijual kan berarti harus jadi barangnya. Supaya jadi harus dikerjain. Nah, harus dikerjain. Supaya dikerjain kan lama nih bikin kebaya. Bikin kebaya misalnya sebulan. Berarti harus mengatur apa? Atur waktu. Iya, betul.
betul mengatur waktu ya. Nah, waktunya nanti kita sesuai jadwal pelajaran kita itu setiap Kamis dan Jumat ya. Waktunya setiap Kamis dan Jumat. Nah, bisa nggak nanti kita targetin dalam sebulan, berarti ada berapa minggu? Nanti kita susun jadwalnya ya. Jadi hari Kamisnya belajar ini, Jumatnya belajar ini. Minggu depan hari Kamisnya belajar ini, Jumatnya belajar ini. Tahapnya gitu ya. Jadi nanti kita buat rancangan pembelajarannya 1 tahun ke depan seperti apa. Nah, sana kan misalnya nanti nih sudah belajar ini semua, sana sudah bisa bikin kebaya, bikin blus, bikin kerudung, daster, tas. Di sana udah sampai mahir misalnya, ya sampai bisa terima orderan. Nanti Bu Evi pesen kebaya sama sana gitu kan. Nah, apa yang mau sana lakukan untuk kira-kira kalau udah lulus nanti? Insya Allah mau buat butik. Mau buat butik, bagus. Mau buat butik. Nah, butik tuh sana udah pernah lihat pergi ke butik? Tapi pernah lihat Pernah lihat di mana? di jalan. Di jalan. Oke. Butik tuh kayak gimana sih menurut sana? Menurut sana nggak apa-apa. Ini ada ini tas, Heeh. ada baju, ada kerudung. Kerudung. Nah, kemarin kan sana cerita tuh kalau teteh sana kerja di konveksi ya. Nah, sama nggak butik dengan konveksi? Bedanya apa? Kalau konveksi kerjaan mencari. Kalau butik Jualan. jualannya menurut sana itu. Oke, berarti kalau menurut sana konveksi itu pekerjaannya, kalau butik itu jualannya. Nah, yang dikerjakannya apa tuh kalau di konveksi? Bajunya satu apa? Banyak. Berarti mass production ya, berarti banyak kan, 1000 misalnya bikin kemeja baju yang sama tapi jumlahnya banyak gitu ya. Modelnya satu model tapi jumlahnya banyak. Kalau butik beda-beda, satu model berapa bajunya? Ada yang satu, ada yang cuma satu, ada yang dua ya. Nah, kemudian kalau konveksi ukurannya gimana tuh? Ukuran bajunya? Ukur satu-satu apa enggak? Bikin 1000 tuh kan, tadi bikin 1000 misalnya nih kemejanya. Itu ada 1000 orang yang diukur satu-satu atau gimana? Enggak, gimana tuh? Pakai satu ukuran? S, M, L kayak gitu ya? Kalau di konveksi, kalau di butik? Sama, ada yang SML juga, tapi ada juga yang kalau butik kebaya diukur satu-satu. Nah, itu dia perbedaannya. Jadi kalau sana nanti mau fokus ke butik ya. Nah, berarti kan sana ke kebaya nih. Nah, cocok ya kan? Itu namanya adibusana. Jadi sana buat satu baju untuk satu orang. Wah, keren, nggak ada yang sama jadi ya. Itu berarti sudah masuk nih, apa namanya, linier, jalannya udah lurus ya. Dari sana belajar ini kemudian nanti mau dibikin butik karena dari kebayanya oke. Nanti ada blusnya juga, ada kerudung juga. Nanti kan kalau pakai yang muslim kerudungnya harus dihias kan biar bagus, apalagi kalau pengantin ya. Nah, sana butiknya mau butik apa nih? Butik ada spesifik nggak sana mau butik? Mau bajunya baju yang kayak gimana? Kayak gimana aja. Tapi untuk perempuan apa laki-laki? Perempuan. Oke. Nah, itu ya sana. Kemudian mulai dari mana dulu sih untuk bisa mewujudkan ini impian sana butik ini? Sana harus apa? Belajar apa sana? Belajar membuat baju. Belajar membuat baju. Membuat baju. Supaya apa sih? Kan sana nih misalnya sana nanti impiannya sana jadi pemilik butik.
butik, Sanah Butik. Sanah Butik. Sanah bisa membuat baju. Terus apa lagi? Yang harus dimiliki pemilik butik tuh harus bisa apa aja? Harus bisa ngatur ini barang. Ngatur barang. Ngatur barang, apalagi? Pemilik butik tuh harus gimana lagi? Menurut Sanah, bisa nggak pemilik butiknya nggak bisa ngitung uang? Harus bisa ngitung uang ya. Nah, apalagi mengatur uang. Ngatur apa lagi kalau pemilik butik? Yang orang supaya tahu ini butik Sanah jualan kebaya bagus, gimana caranya? Misalnya Sanah udah jadi nih, udah buka butik nih di depan. Terus apa yang dilakuin supaya orang-orang datang ke butiknya Sanah? Nah, promosi. Gimana cara promosinya? Harus tahu nanti. Ya, pakai apa bisa promosinya? Bisa pakai, kalau sekarang anak-anak pakai sosial media gitu kan, bikin Instagramnya. Nah itu kan berarti Sanah juga harus ngerti cara bermain Instagram, jadi konten kreator kayak gitu. Walaupun kalau punya modal Sanah bisa membayar pekerja ya, tapi kalau belum ada modal untuk membayar pekerja kan berarti semua dikerjakan oleh Sanah sendiri. Nah ya, kemudian apalagi nih selain itu? Barangnya itu aja atau berkembang? Berkembang berarti harus tahu yang lagi apa tuh? Yang lagi viral. Yang lagi viral, yang lagi tren, yang lagi hype, lagi happening ya. Harus tahu tren. Nah, bener nih. Harus tahu tren juga. Kesukaan Sanah, berarti kalau tren ini disesuaikan nanti sama calon pembeli baju. Berarti Sanah harus tentuin target konsumen Sanah itu seperti apa. Apakah ibu-ibunya yang bekerja apa enggak, ibu-ibunya yang bekerjanya di pabrik apa di kantoran yang bajunya bagus-bagus gitu kan, atau yang di pabrik yang pakai seragam ya kan. Nah itu semua Sanah pikirin ya nantinya. Sekarang masih tahap kita menyusun supaya Sanah pas udah lulus, oh ya kemarin udah sampai sini, berarti langkah selanjutnya ini gitu, ya. Untuk mewujudkan butik Sanah ini kira-kira hambatannya apa yang Sanah hadapi? Harus berusaha. Kenapa nggak bisa berusaha tuh? Misalnya apa? Karena apa? Nggak mau berusahanya karena apa? Misalnya? Mungkin nggak tercapai kalau nggak berusaha. Biasanya kalau nggak berusaha kenapa sih? Karena males atau malas? Berarti melawan diri sendiri ya, rasa malas. Kemudian apa lagi yang menjadi hambatan? Capek. Apalagi? Kalau modal ada nggak? Jadi masalah nggak? Kadang ada. Berarti sedikit ya masalah modal. Kemudian apalagi? Ada hal-hal yang belum Sanah ketahui. Misalnya pajak. Ya, ternyata kalau punya usaha itu harus bayar pajak. Tapi Sanah selama sekolah nggak belajar tentang pajak. Berarti nanti begitu selesai pas mau bikin butik harus belajar juga tentang pajak. Jadi ada hal yang belum diketahui saat ini ya. Contohnya pajak, terus pengiriman, misalnya butiknya online,
pengiriman tuh harus gimana caranya, sistemnya. Kok kalau di Belanda sana belanja online kok tinggal klik gitu ya, langsung dikirim barangnya jadi setelah ditransfer. Nah, bank juga, ini gimana nih ya cara bikin rekening? Sudah pernah belum? Belum. Nah, itu kan berarti ada hal-hal yang belum sana ketahui nanti, tapi harus sana siapkan supaya nanti sana lulus bisa jadi sana butik ya. Nah, itu hal-hal yang bisa menjadi hambatan, tapi juga bisa kita selesaikan, bisa kita kita hilangkan dengan cara apa? Misalnya hilangin rasa malas, berarti harus ditambah nih motivasinya. Motivasinya apa? Sana mau jadi orang sukses, sana mau punya usaha sendiri, sana mau bantuin orang tua misalnya gitu ya. Capek, gimana caranya supaya nggak capek? Sana harus membagi waktu. Pokoknya sana jam 9 udah harus istirahat, tidur, bangun jam 4, jam 5 gitu misalnya gitu ya. Disiplin mengatur waktu, disiplin makan, nggak boleh telat supaya nggak sakit misalnya gitu. Kalau hari ini sakit berarti hari ini sana nggak belajar nih tata busana, nah berarti kan menurun tuh, lambat ya kan. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, kemudian hambatan-hambatan ini nih nanti kita bisa seiring berjalannya waktu, kadang semangat naik, kadang turun, tadi itu ya, kadang capek, kadang banyak kegiatan di luar pembelajaran kan, sana nari, lomba juga, ya, belum lagi main sama teman-teman, ya kan, banyak kegiatan juga. Nah, apa yang bisa sana lakukan untuk mulai dari hal yang kecil? Apa nih komitmen sana supaya tetap belajar tata busana? Supaya pokoknya sana apapun yang terjadi belajar tata busana gitu. Karena sana mau bikin butik. Apa yang bisa sana lakukan? Belajar terus. Belajar. Kemudian berarti setiap pembelajaran tata busana harus hadir ya, hadir. Kemudian harus targetnya harus tercapai. Hari ini kita belajarnya mengukur badan ya. Nah, hari itu sana full belajar sampai ngerti. Nah, itu berarti tercapai targetnya. Target belajar. Ya. Ada lagi? Yang untuk mulai saat ini nanti, mulai minggu depan mungkin pembelajaran apa yang bisa sana lakukan? Ada nggak hal-hal yang harus sana miliki, harus dibeli misalnya gitu? Sana nih kan mau punya butik, harus punya apa minimal? Minimal untuk belajar tata busananya nih, minimal punya pita ukuran misalnya gitu, punya pulpen, punya buku buat catat, ada nggak? Ada. Punya penggaris buat bikin pola, ya. Nah, itu ada hal-hal yang harus sana siapkan. Berarti sana kalau minggu depan udah kita lihat, oh sana berarti udah benar-benar siap mau belajar. Nah, untuk hari ini cukup dulu. Nanti Bu Resita semua yang sudah kita bicarain ini nanti Bu Resita juga obrolin dengan wali kelas sana, Bu Evi, yang kebetulan juga wakil kurikulum. Jadi Bu Evi ngerti nih bisa nggak ini masuk ke kurikulum sekolah pembelajaran, kita susun gitu ya. Terima kasih sana sudah berbagi target dan impiannya untuk sana nanti setelah lulus. Nanti setelah ini atau selama pembelajaran tata busana, kapanpun sana butuh konsultasi, butuh, Bu kayaknya ganti deh, bukan butik Bu, saya mau bikinnya pabrik aja deh gitu. Nah, boleh nanti kita sambil bicara ya. Terima kasih ya sana. Sama-sama Ibu.